Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersyukur kalau malam hari ini kita bisa masuk Kamis Sela. Persiapkan diri ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 Mei. Saya berharap mari kita hadir. Jangan sampai ada yang tidak hadir ataupun keluar kota kemana saja. Mari kita mulai harus lebih sungguh-sungguh. Kita sudah berjanji bersama-sama visi 2033 untuk menabur. Ya. Untuk membayar sebetulnya apa yang selama ini kita sudah hidup dalam kedagingan, saatnya kita masuk 10 tahun ke depan, mari lebih banyak kita menabur yang rohani. Saya mau tunjukkan apa yang Tuhan teguhkan malam hari ini, yaitu tentang kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, bukan kebetulan di belahan dunia yang lain sedang dipersiapkan tanggal 7 Mei sampai 27 Mei. Tanggal 7 maybe ya, 7 sampai 27. 21 hari, 7 sampai 28 Mei. 21 hari mereka berdoa. Intinya mereka meminta kemuliaan Tuhan, khususnya bagi Israel. Karena kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada umat pilihannya. Dan kemuliaan Israel yaitu ketika mereka akan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan mereka sedang berdoa dan berpuasa. Dan itu salah satu channel luar negeri yang terkenal. Dan dua hal yang mereka, sebetulnya tiga hal yang mereka mau lakukan. Yang pertama, berdoa dengan bahasa roh. Yang kedua, berdoa untuk keselamatan Israel. Dan ketiga, berdoa untuk kemuliaan Allah. Nah, saya menangkap ini yang akan terjadi karena karya kemuliaan Bapa. Mari kita melihat apakah orang Kristen memperhatikan kemuliaan, tidak. Karena kemuliaan inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, Bapa, kiranya kemuliaan yang aku punya di hadirat-Mu itu dinyatakan, permuliakan aku. Lihat, selalu permuliakanlah. Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Ayat 2-nya, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Hidup kekal apa, saudara? Saudara hidup dalam kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu ada. Dan doa Tuhan Yesus selanjutnya nanti tolong dicari aja supaya saya tidak kehabisan waktu. Kemuliaan yang aku punya di hadirat-Mu sebelum dunia dijadikan. Apa yang kita kejar, saudara? Kemuliaan. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Permuliakanlah dengan kemuliaan yang memang Tuhan punya. Tuhan Yesus punya, Dia meninggalkan surga yang mulia, datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia dan menjadi budak. Tetapi yang Tuhan rindukan kemuliaan-Mu Bapa. Permuliakanlah anak-Mu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan inginkan visi 2033. Ya. Nah, sebagaimana Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku akan mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tuhan membawa saudara dan saya masuk dalam apa? Kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, pada zaman dahulu ketika menyembah para nabi, ketika kemuliaan Tuhan turun, mereka tersungkur.
Saya sudah mengajarkan imajinasi iman. Tidak mudah hari ini saudara membuat orang tersungkur di hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak punya imajinasi iman, sebetulnya kami duduk di sini gak bisa saudara. Saya sudah mau turun. Gak bisa dikontrol saudara, gak bisa. Dan kemuliaan itu ada. Kemuliaan akan diberikan kepada orang yang layak menerima kemuliaan. Sebab tidak semua orang diberi kemuliaan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan itu sungguh indah. Saya bersyukur melalui 24 pintu gerbang surga. Jujur saudara, setiap hari saya merasakan. Bukan saja pada waktu saya doa saudara. Di tengah-tengah antara jam doa saya pagi dan jam 4:30. Hati saya dipenuhi hadirat Tuhan terus. Saya bisa merasakan satu kenikmatan di dalam ruang doa. Sampai saya pikir Tuhan, apakah memang inilah waktunya orang-orang pulang ke rumah Bapa? Karena di rumah Bapa lah kita merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersyukur. Di tiap jam kalau saya melihat orang berdoa, getar saya. Saudara, itu kemuliaan. Saya berharap saudara sampai di sana. Saya kadang nangis saudara. Hati saya rindu Tuhan. Aku rindu di ruanganmu. Saya ini selalu ngobrol sama teman setia saya. Namanya Lexa. Panggilannya Eca, itu toy poodle yang nemeni saya. Saya bilang, dia tahu kalau jam pagi dia selalu mau ikut. Kalau saya tinggal di kamar, ganggu istri saya, langsung dia minta supaya dibawa naik. Kalau sore saudara, dia langsung naik ke tangga maunya naik. Dia tahu jam. Saya bawa dia, saya suruh naik gak mau, selalu minta gendong. Kadang dari doa, ya syafaat selesai, saya suruh turun gak mau, dia minta digendong. Tadi sore saya masuk, saya bilang, kita masuk ruang doa. Aku senang Tuhan di ruanganmu. Bukan sekedar saudara hanya punya ruang doa secara kamar. Tidak, hati saudara. Mau doa di mana, tapi saya itu beda saudara. Pertumbuhan saya tahun 98 sampai 2017 beda. Di 2017 saya benar-benar ngerti kemuliaan. Dan saya tidak mau diganggu kemuliaan Tuhan itu. Janganlah kemuliaan Tuhan itu robek. Dalam Roma 6 ayat 22. Tolong. 23-nya. Oh, Roma 3, 23. Roma 3, 23. Saudara, jangan kemuliaan Allah dirobek dalam hidupmu. Kalau saudara sudah nemu kemuliaan Tuhan, engkau hidupmu beda. Dan saya akan tahu yang merobek kemuliaan Allah di hati saya. Saya tidak bisa, tidak mau Tuhan. Saya tidak mau Tuhan. Karena itu sungguh indah. Saya merasakan benar, bayangkan di jeda antara pagi dan sore. Itu di tengah saya aktivitas, di tengah saya berpergian. Saudara, makanya saya selalu buka, saya dukung. Setiap saya melihat saudara berdoa, kemuliaan Allah. Gak main-main saudara. Bahkan anak-anak muda yang pagi, yang sore, kalau saya melihat Tuhan, aku bersyukur menemukan satu rahasia, yaitu ruang doamu ini. Aku menemukan keimaman, inilah kami diam di hadiratmu, kemuliaanmu Tuhan. Makanya saya sudah pesan, ambil waktu 1 jam.
Setiap hari kau harus tinggal di kemuliaan yang sudah kau punya sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan itu harus kamu ambil, nak. Harus kamu ambil. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang yang tidak mengambil kemuliaan. Tuhan Yesus saja berdoa, sebagaimana kemuliaan yang aku punya. Apakah saudara percaya bahwa saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan? Sejak dalam kandungan ibu saudara engkau sudah ditentukan menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Anda sudah ditakdirkan, jadi ambil kemuliaan itu karena kamu di dunia. Rahasia kita bisa hidup sampai nanti 2033, hiduplah dalam kemuliaan. Dan kemuliaannya itu di hadiratnya, bukan di pikiran saudara. Walaupun kita diberikan imajinasi iman. Iman dulu baru diimajinasikan. Iman itu muncul dari firman. Firman itu kebenaran dan firman itu yuk imajinasikan dan nyata kemuliaannya turun. Sampai satu titik saudara bisa. Saya yakin kalau saudara sudah mencapai yang titik di mana saya sampaikan kerinduan. Saya naik ruang doa itu nangis saudara. Mulia. Terkadang saya membutuhkan waktu. Seperti Sabtu sudah anak muda. Seperti Senin saya juga harus memberi waktu. Kadang mungkin ada kegiatan apa. Tapi hati saya getar terus saudara. Di jam di mana itu Tuhan aku rindu. Terkadang saya mau berdoa di jam 3 sore. Kadang masuk tapi saya mendukung. Saya baru ngerti saudara itu yang alami Tuhan Yesus. Kalau saudara hidup dalam kemuliaan Allah, maka kemuliaannya yang melindungi saudara. Dan kemuliaan itu tidak bisa otomatis, saya kasih tahu. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat apa? Dosa. Dosa itu yang merobek kemuliaan Allah. Saya enggak mau saudara. Makanya saya akan katakan, jangan ada kedagingan, ambisi, kepentingan pribadi. Di dalam pelayanan sedikit pun tidak ada. Ketamakan, kesombongan. Apalagi posisi seperti saya, seorang pemimpin yang bisa do everything I want. Apapun yang saya mau lakukan bisa. Karena saya punya nama Tuhan Yesus. Tapi Allah yang melihat segala sesuatu yang tersembunyi tidak bisa ditipu. Saya tidak mau robek saudara. Kemuliaan Allah. Karena lihat. Dalam bahasa aslinya dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Rusak. Rusak itu robek kemuliaan Allah. Kapan? Karena Hawa dan Adam berdosa. Kejar kemuliaan Allah. Dan kemuliaannya itu ada. Saya katakan saudara. Dan saudara akan bisa hidup dengan kemuliaan Allah. Sel tubuhmu meresponi kemuliaan Allah. Pikiranmu semuanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Kaleb berkata, meskipun aku usia 85 tahun, tetapi kekuatanku sama seperti 40 tahun. Karena dia hidup dalam kemuliaan Allah. Kenapa hidup kita defisit hari ini? Kenapa kita ditarik oleh dunia? Kenapa kita stres? Kenapa kita pusing? Kenapa kita ribet? Kenapa saudara? Karena saudara mulai keluar dari kemuliaan Allah. Karena engkau mengizinkan kotoran dunia masuk ke hatimu. Dan saudara tidak punya ruang persembunyianmu. Kamu tidak punya ruang doa pribadi. Saudara, sampai saudara menemukan sungguh indah hadiratmu. Nyanyian sungguh indah kau Tuhan. Itu tidak main-main. Kapan saudara bisa rasakan indah? Bukan otak kita saudara.
Tapi di sini saya berdoa, Tuhan, aku kenapa rindu terus hadirat-Mu? Apa aku waktunya pulang? Loh, saudara. Saya berkata kalau memang waktunya pulang, saya pulang Tuhan. Tapi Tuhan tahu tugas yang begitu besar ada di depan. Belum waktunya saudara. Tapi kenapa kita rindu? Saudara pikir libur 1 minggu tidak menyiksa? Kita sudah 40 hari bersama. Kemudian kita dipisahkan. Hanya menghormati karena ada acara. Tapi sesungguhnya dalam roh kita selalu bersatu. Kita tidak pernah digoyahkan oleh hal daging. Sungguh saudara. Kalau saudara sudah mencapai titik di sana. Pulang ke rumah Bapa itu. Saudara tahu saudara. Dan saya kasih rahasia. Masuk 24 pintu gerbang surga. Imam-imam yang sudah di 24 pintu gerbang surga pasti ngerasakan. Kalau memang perlu imam-imam rindu, Pak saya pingin kayak Pak Febi 2 kali. Misalkan ya, mau tambah terserah saya rindu, silahkan. Ambil jam. Loh Pak berarti kan nabrak jam lain, tidak apa-apa. Jam 3 sore mau 10 orang tidak apa-apa. Asal saudara memang rindu. Dan itu insidentil. Tidak bisa berkala terus sepertinya terus jam. Enggak saudara. Terkadang tiba-tiba kerinduan itu masuk saudara. Aku pingin ya buka ya. Sama seperti waktu dulu di Jakarta kan kita cuma jam 10. Waktu itu saya dari airport turun masuk Panglima Polim jam 4 sore. Saya bilang dengan Pak Pol, aku rindu sore nyembah Pak Pol. Mandi masih capek saudara. Tanpa musik tau itu kita nyembah bahasa roh. Ora Pak saudara, itulah keintiman. Keintiman itu bukan diatur sebetulnya. Tapi karena kita perlu ketertiban. Mari saya ajak saudara rebut kemuliaan. Jangan saudara tugas itu karena kewajiban, jangan. Tidak bisa. Saya pribadi saudara. Andai kata saya bisa ngambil semua, saya ambil saudara. Sampai saya kadang berpikir, aku rindu dengan imam-imam yang bersamaku. Masuk kemuliaan-Mu Bapak. Kami mau dari pagi jam 1 full sampai jam 12. Memang berat tapi kerinduan memampukan kita. Kembali Bapak Ibu Saudara, malam hari kita tahu kerinduan Tuhan Yesus apa? Kemuliaan. Saya pesan saudara, rindukan kemuliaan. Jangan diambil oleh dunia kemuliaan itu. Tolong buka 1 Korintus 15. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40. Supaya tujuan kerohanian saudara itu jelas. Bukan cuma tujuannya, ya penting jadi orang Kristen masuk surga. Kok tahu kamu masuk surga? Saya mau tanya. Kok tahu kamu masuk surga? Iman apa? Percaya apa? Iblis juga percaya sama Tuhan Yesus. Iblis tidak masuk surga. Kalau kamu tidak menemukan kemuliaan itu, kamu tidak bisa, saudara saya katakan. Rawan sekali. Karena kemuliaan itu nyata, saya kasih tahu. Hadirat Tuhan itu nyata. Makanya lagu Yahweh nyatakan hadirmu itu benar, saudara. Dan dari zaman Bapak Abraham, dia selalu nyatakan kemuliaannya. Kemuliaannya tidak pernah hilang sampai hari ini. Ada tubuh surgawi, katakan amin. Dan ada tubuh duniawi. Contoh siapa? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu patron kita. Tuhan Yesus itu memiliki tubuh duniawi tapi tubuh surgawi. Jangan tidak percaya dengan tubuh surgawi. Kalau saudara mau terangkat, percayalah ada tubuh surgawi. Hanya orang yang lahir baru, dia punya tubuh surgawi. Karena tubuh tanpa roh tidak bisa. Kalau tubuh surgawi mau disediakan, Allah
harus menuntut roh yang baru masuk dulu. Itu lahir baru. Orang yang lahir baru, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus ketika dia berjalan di muka bumi, memang tubuhnya bisa hancur. Tapi kemuliaan Allah ada padanya. Dan saudara tahu kemuliaan kita semakin bertambah ketika saudara hidup dalam roh kebenaran. Tapi engkau difitnah, engkau salah mengerti, dihina, ditekan, dianiaya, dibuang, dibenci karena kebenaran. Rasul Petrus berkata, roh kemuliaan ada padamu. Tepuk tangan. Itu kemuliaan. Orang yang menindas orang. Orang yang menekan orang. Orang yang memfitnah orang. Menghakimi orang. Bahkan orang yang berani menekan orang secara verbal, bukan secara fisik. Bahkan secara intimidasi, robek kemuliaan Allah dalam hidupnya. Saudara, Tuhan tidak pernah membela orang yang menekan orang lain. Siapapun mereka. Tapi orang yang punya belas kasihan kepada orang lain, kemuliaan Tuhan ada padanya. Jangan balas jahat dengan jahat. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Diam, serahkan. Supaya kemuliaan bertambah. Ketika engkau difitnah, ketika engkau dianggap tidak benar pun, terima. Ya Tuhan, kalau memang aku harus meminumnya, aku akan meminum cawan ini. Jadilah kehendak-Mu. Sebab aku tahu kemuliaan-Mu semakin bertambah dalam hidupku. Itu rahasia saudara. Pilihan saudara. Anda mau jadi siapa? Penekan atau saudara belas kasihan? Pilihan, pilih. Kalau saya saudara, hancurkan saya bilang. Sebab semakin saya hancur, saya lihat kemuliaan. Itu luar biasa. Makanya malam hari saudara harus tahu. Kalau orang bilang, alah gereja, ya begitu aja pendeta, ya gitu itu gereja, ya gitu. Mereka tidak lihat kemuliaan. Bahkan ada orang yang tidak mau bergereja, gerejanya katanya tubuh Kristus lah. Mereka tidak tahu kemuliaan saudara. Ada tubuh surgawi. Dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain, katakan lain. Daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, engkau sebagai manusia duniawi ada kemuliaannya. Ketika saudara menjadi seorang direktur, engkau pun punya kemuliaan. Kemuliaan direktur dengan kemuliaan tukang beca secara duniawi berbeda. Itu ukuran duniawi berbeda. Kemuliaan presiden dengan kemuliaan ketua RT berbeda. Di dalam dunia ada kemuliaan-kemuliaan. Tapi itu tidak lebih tinggi dari kemuliaan yang saudara punya dari Allah. Apapun status saudara. Mungkin saudara seorang tukang beca. Tapi saudara pengikut Kristus. Maka kemuliaanmu lebih daripada presiden. Lebih daripada wali kota. Lebih daripada pejabat. Katakan amin. Sorak-sorak yang mulia. Bagi Allah kita serukan haleluya. Kejar saudara. Kalau sekarang saudara hanya mencari kemuliaan dunia terus. Ngapain? Tuhan Yesus melepaskan. Mengosongkan dirinya. Dari iming-iming dunia, iming-iming waduh. Dia tahu kalau Tuhan Yesus datang saudara, maka seluruh imam-imam itu kalah dengan dia. Tapi dia ambil seorang budak. Apa kemuliaan budak? Apa ada kemuliaan budak? Tidak ada. Tidak ada kemuliaan budak. Zaman dulu budak itu saudara dibeli. Mana ada kemuliaan budak, tapi Tuhan kita Yesus Kristus ngambil kemuliaan budak.
Jadi kalau engkau dikatakan budak sekalipun, kamu dikatakan sampah sekalipun, saudara tetaplah saudara tersenyum. Biarkan, karena mereka tidak mengerti. 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Itu yang saya katakan tadi. Direktur dan tukang beca. Kalau saudara hidupnya di dunia, ya jelas beda. Rumahmu di kampung sama rumah di Jalan Ijen berbeda. Tapi itu kemuliaan dunia Bapak Ibu. Dan kemuliaan dunia bisa dicari. Bisa. Tapi kemuliaan dari Allah tidak bisa. Karena itu diberikan kepada orang yang layak menerima kemuliaan. Hari ini kita dihina, tidak apa-apa. Saya bilang, nanti 2033 orang yang menghina kamu akan tersungkur di hadapanmu, mengakui bahwa kemuliaan Allah ada padamu. Tahan, masih panjang, masih 10 tahun. Sabar, sabar saya bilang. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya. 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam apa saudara? Kebinasaan. Dibangkitkan dalam apa? Ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah. Next. Oh no, betul. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh apa? Rohania. Percayakah saudara? Kalau hari ini saudara ke gereja masih mikir tubuh jasmani, gak mikir tubuh rohani, saudara ditipu setan. Apa yang kita lakukan ini tubuh rohani saudara. Dan saya percaya tubuh rohani itu ada karena kita akan mengenakan tubuh itu untuk berangkat ke langit baru dan bumi baru. Anda tidak mungkin berangkat dengan tubuh jasmani. Hanya iman itu yang membuat engkau punya tubuh rohani. Pelihara nak, pelihara tubuh rohani. Kamu jangan cuman mikir tubuh jasmani, kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu kasih istirahat. Tubuh rohanimu kemana? Dan tubuh rohani makanannya di hadirat Tuhan dalam doa, penyembahan, ibadah. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Kalau saudara tidak ngerti ada tubuh rohani dan tubuh alamiah, gagal saudara, gagal. Apa yang kamu lakukan ya cuman agamawi, ya baik. Kebaikan tidak akan pernah membentuk tubuh rohani saudara, tapi kebenaran. Orang yang tubuh rohaninya hidup ya saudara, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara datang menyembah. Anda menyembah dengan tubuh rohani saya katakan. Anda bukan menyembah dengan tubuh jasmani. Walaupun kelihatannya saudara pakai tubuh jasmani. Tapi sesungguhnya tubuh rohanimu yang siap naik nanti lepas. Kalau saudara pernah lihat film-film orang mati, tahu? Dia lepas. Orang yang belum punya tubuh rohani dia nggak bisa saudara. Itu cuman roh. Tapi saudara dan saya punya kemuliaan. Makanya saya senang. Perhatikan sebelum saya tutup ya. Tolong pemusik. Ditaburkan dalam kebinasaan.
Binasa kita ini saudara, harus masuk kuburan. Walaupun kita beriman Tuhan Yesus nanti datang, push, naik semua seperti Henok. Kok bisa Henok naik? Karena Henok diam dalam kemuliaan. 300 tahun kumpul, bergaul erat sama Tuhan. Dan setiap saudara sudah punya tubuh rohani, saya percaya. Masalahnya kamu gak pernah kasih makan, gitu loh. Coba saudara gak kasih makan ikan yang saudara punya, bagaimana? Mati dong. Kalau tubuh rohanimu mati, kamu gak connect surga. Kamu gak connect hadirat. Kamu gak connect kemuliaan. Makani saudara. Makanya gembala berfungsi memberi makan. Kegiatan rohani memberi makan. Berbeda sama orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan rohani. Apalagi tiap harinya hanya ngurusi makan, minum, perutnya tambah besar, tubuhnya tambah gemuk. Yang gampang gemuk. Yang tidak bisa gemuk makan banyak ya tetap aja krempeng. Puji Tuhan, itu kasih karunia. Tapi kamu yang pikiranmu makan. Kamu tidak pernah memikirkan tubuh rohani. Ayat 42, ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kemuliaan itu ketidakbinasaan. Empat tiga, ditaburkan dalam kehinaan. Lihat saudara. Orang yang mau hidup dalam kemuliaan, dia rela ditabur dalam kehinaan. Hancur Tuhan. Remukkan Tuhan. Sampai aku gak punya harga diri. Sampah aku Tuhan. Ulat aku Tuhan. Saudara akan bangkit dengan kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Lemah, udah biarin. Tapi kau dibangkitkan dalam kekuatan. Itu kemuliaan. Dan itu nyata saudara. Dua Korintus 3 ayat 16. Ya, tolong lagu ini siapkan ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Saudara ngerti berbalik sama Tuhan. Bukan sekedar, kok gereja jadi orang Kristen. Waduh saudara, berbalik ke Tuhan itu berbalik dari mana? Dari mana? Dunia. Dunia itu di mana? Dagingmu. Dari tubuh alamiahmu itu loh. Bisa gak berbalik? Jadi orang bertobat itu dulu duniawinya gini dah mikirnya. Terus kemudian dia di zaman Tuhan dia berbalik saudara. Ke Tuhan. Dia kembali kepada asal mulanya dia di hadirat Tuhan. Makanya orang yang sudah berbalik sama Tuhan, dia rindu di hadirat Tuhan. Dia rindu saudara. Tuhan, aku rindu tempat kediaman-Mu ya Allah. Aku rindu karena Engkaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah kehidupanku. Dan kita kadang menangis karena tubuh ini menghalangi aku Tuhan. Rasul Paulus bilang kalau surat Petrus berkata kalau kemah ini sudah dibongkar saudara. Rasul Paulus, kita rindu mengenakan kemuliaan itu. Tapi hari ini semuanya gak bisa masihan saudara. Kalau kita bisa ibadah gini ini hanya sebagian kecil saudara. Tapi nanti ketika Tuhan menjemput saudara, disitulah sorak-sorai engkau mengalami kemuliaan. Karena yang ditunggu dalam surat Roma adalah semua makhluk melihat kemuliaan anak Allah. Yang ditunggu kemuliaan tubuh surgawi. Bukan tubuh duniawi saudara.
Makanya orang kalau sudah berbalik sama Tuhan, selubung diambil. Selubung ini kan nutupi saudara seperti tirai begini. Diambil saudara untuk lihat kemuliaan. Anda akan mengejar kemuliaan. 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, waktu saudara hidup di dunia, engkau terbelenggu saudara. Semakin engkau mengasihi dunia, engkau semakin terikat ketakutan, depresi, kekhawatiran. Tapi ketika engkau berbalik kepada Allah, engkau melihat kemuliaan Allah, maka kemerdekaan Tuhan berikan. Anda hidup dalam kemerdekaan Allah. Maka Tuhan berkata, kamu harus menjadi penyembah benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. 18. Lihat. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak apa? Berselubung lagi. Selubung apa saudara? Kita nggak pernah lihat kemarin. Sorry. Kalau saudara sampai hari ini matamu terselubung, bertobat saya bilang. Pak, saya nggak berbuat dosa. Bukan masalah berbuat dosa atau enggak. Kamu buta. Kamu gak lihat kemuliaan Tuhan, kamu gak rasa hadirat Tuhan, tobat. Kalau saudara main-main di sana, kamu gak bisa sampai kepada keselamatan jiwamu. Saudara pikir berdosa itu cuma gak berbuat baik. Tidak. Berdosa itu kamu buta. Dari kemuliaan dan hadirat Tuhan, kamu tidak peka. Orang nyanyi, kamu diam. Orang nyembah, kamu tidak peduli. Buta kamu saudara. Orang pikir orang baik itu sudah dalam hadirat Tuhan. Saya katakan tidak. Saya tidak pakai bahasa yang kasar saudara ya. Kalau bahasa kasar saudara, saya keluarkan bisa. Tapi nyata kamu buta saudara. Kamu tidak ngerti hadirat Tuhan. Orang nyanyi kamu cuma diam. Orang nyembah kamu main HP. Orang berdoa kamu telepon. Orang sedang tersungkur di hadirat Tuhan. Kamu sedang melamun. Kerjaan kamu pikirkan. Saudara, saya kasih tahu. Kamu tidak akan masuk surga, saya katakan. Karena orang sebelum masuk surga, dia sudah tahu surga lebih dahulu. 2033 enggak main-main saya katakan. Kemuliaan Tuhan dengan muka tidak tersebelum. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah serupa dengan gambarnya. Dalam apa? Kemuliaan yang semakin besar. Kalau malam hari ini engkau bilang, Pak, aku rindu hadirat Tuhan. Aku butuh Pak. Ketika nyembah aku serius Pak. Saya katakan kemuliaan sudah ada padamu. Tapi kalau ada di ruang ini. Anda cuman simpatisan. Bertobat toh saya katakan. Saya tidak bertanggung jawab atas nyawamu. Saudara dengar, itu tanggung jawab saudara. Saudara tahu hadirat Tuhan. Tapi Anda tidak respon. Dengar ya, itu bukan karena Pak, saya kan orangnya diam. Tidak. Orang di hadirat Tuhan. Orang diamlah, mau karakter bisulah. Ngeblak, saudara saya katakan. Kalau hatinya buka. Tapi kalau hatimu keras kayak batu, saudara. Tidak ada satu manusia pun bisa membuat engkau berubah. Hanya
kasih karunia Tuhan. Mintalah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati. Saya undang bagi berdiri. Oh ripas syekara bara-bara. Mari sebelum pulang, saya tidak altar call saudara. Walaupun saya rindu mendoakan saudara, tapi saudara doa sendiri-sendiri dengan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan ada. Hadirat Tuhan ada. Bangkitkan dalam dirimu pribadi lepas pribadi. Jangan lihat saudaramu, jangan lihat suamimu, istrimu, anakmu. Biar sendiri-sendiri. Biar mereka nemukan hadirat Tuhan. Dan mereka sadar kemuliaan Tuhan.